5 days Christmas countdown with Grace. Are you ready for the session today? Let's go. Day 4 of Christmas countdown. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sehingga ayat yang ke-40. Saya bacakan untuk kita semua. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, daripada satu teks yang kita baca pada hari ini, apa yang boleh kita pelajari mengenai arti Christmas? Seringkali setiap tahun kita lihat apabila tibanya musim Natal, apabila tibanya musim Christmas, satu perkara yang suka kita lakukan, apakah itu? Yes, exchange gift. Gift exchange. Kita suka untuk bertukar-tukar hadiah dan saya percaya di musim inilah paling semangat kita untuk menghidupkan spirit of giving itu. Nah, saya tertarik dengan satu perkataan yang sering kali kita dengar sejak akhir-akhir ini, especially dalam musim pandemik ini, yaitu perkataan charity. Charity. Jadi saya cari maksud charity daripada Merriam-Webster Dictionary. Apakah sebenarnya maksud charity ini? Nah, kalau kita lihat dalam konteks perkataan charity itu sendiri, charity itu didefinisikan sebagai generosity and helpfulness, especially toward the needy and suffering. Nah, apabila kita cari lagi maksud yang lebih mendalam, especially di dalam konteks kekristenan, charity itu dalam Christian konteks adalah love of humankind. Apabila kita berbicara mengenai perkataan charity ini, kita selalu menghubungkan dia kepada satu organisasi ataupun seseorang, individu yang sangat berkemampuan untuk melakukan kebajikan. Lest that we know, dari Christian context, charity is about love of humankind. Love of humankind. Dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, dia tidak mengatakan bahawa apabila kita sudah kaya baru kita perlu melakukan charity. Apabila kita sudah berkemampuan, kita punya banyak harta, barulah kita melakukan charity. Tetapi dia katakan di sini, dia mengajarkan kita, ayat firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai rasa belas kasihan kepada setiap orang. Matius pasal ke-25 ayat 31 hingga 40 yang kita baca sebentar tadi sangat memperingatkan kita betapa Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang menderita.
Mungkin kita terfikir, Tuhan, aku tidak ada apa-apa, I have nothing to offer. Sudahkah kita lupa bahwa kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita yang lebih berkuasa dari segalanya? Even if we have nothing to offer physically, financially, tapi we have one powerful weapon, one powerful gift that we can offer, one powerful help that we can offer, that is to pray for that particular person yang sedang menderita. So Tuhan memperingatkan kita, Tuhan remind us bahwa di saat kita memilih untuk melayani orang yang menderita, di saat kita menempatkan diri kita untuk mahu melayani orang-orang yang menderita, kita sedang melayani Yesus. Nah, penderitaan ini bukan sekadar yang kita maksudkan penderitaan yang fisikal, tetapi begitu juga penderitaan secara emosi, secara rohani. Saya ajak kita semua memperhatikan orang di sekeliling kita. Jika ada keperluan kita lihat, jika ada orang yang sedang menderita kita lihat, disitulah kita sebagai orang yang percaya harus ambil bahagian. Yang paling utama, pray for them. Karena kita tahu, apa sekalipun penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang akan memberikan kita kehidupan. Amen. So, lesson number 4. What is Christmas? Christmas is a time for charity. That is all for today. I will see you tomorrow. Thank you so much for watching, and don't forget to share the good news to your friends and family. Wherever you are, whatever you are doing, I'll pray that you will experience God supernaturally. God bless you. Sarang hai.